Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Hari ini kita belajar di subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sebelum mulai belajar, pastikan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Akan berdoa sendiri-sendiri. Oke, pertama kita belajar mengenai tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, saling hormati tetangga. Yang kedua, jaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Ketiga, menolong tetangga yang kesulitan dan berperan aktif dalam mengambil keputusan. Mengambil keputusan ini bisa diadakan dengan cara bermusyawarah. Jadi, musyawarah itu dilakukan untuk mencapai kata mufakat. Kalian tahu mufakat itu apa? Mufakat adalah kesepakatan bersama. Nah, kalau tidak ada kata kesepakatan bersama, ternyata dalam bermusyawarah tidak lancar seperti yang diperkirakan ya. Ada yang pingin, ada yang setuju, ada yang tidak sampai kata sepakat, maka dilakukan voting. Voting ini artinya pemungutan suara. Jadi satu orang memberikan suaranya. Nanti terakhirnya akan dihitung suaranya dan yang menjadi terbanyak suaranya itulah keputusan yang akan dilakukan. Misalnya, voting ini dilakukan juga dalam pemilihan ketua kelas. Misalkan, ibu tanya, siapa yang mau Devika ketua kelasnya? Angkat tangan. Nah, ditulis nanti berapa orang yang mau. Terus, nanti tanya lagi, siapa yang mau Maisy jadi ketua kelas? Angkat tangan. Nah, ditulis lagi, siapa yang lebih banyak nanti dapat hasil suaranya, dia yang akan menjadi ketua kelas. Itu namanya voting, pemungutan suara. Jadi, ditanya, orangnya ya, bisa dengan cara angkat tangan tadi secara langsung, atau dengan cara tulis nama. Ditulis namanya. Saya maunya ini, tulis nama. Nanti nama yang terbanyak akan menjadi pemenangnya. Oke? Contoh musyawarah. Contoh yang dalam masyarakat itu ada pemilihan ketua RT atau RW, lalu menentukan jadwal kerja bakti dan ronda di lingkungan, serta menentukan acara pada HUT RI. Contoh musyawarah dalam masyarakat. Dalam melakukan pemungutan suara, itu harus berasaskan luber jurdil. Nah, ini merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, anak-anak, kalian sebagai siswa ini ada juga tanggung jawabnya. Ini ketika berada di sekolah ya. Tanggung jawabnya itu pertama, belajar dengan tekun. Lalu menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. Lalu mengikuti acara sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas, serta berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Berikutnya ada tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugas. Nah, ini melaksanakan tugas. Tugas kalian apa? Belajar. Belajar dan mengerjakan PS, PR, ulangan dari Bu Guru. Ya, jadi pertama kalian harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu seperti apa? Sungguh-sungguh itu artinya dengan teliti. Dengan serius, dibaca soalnya dulu, baru jawab. Bukan mau cepat-cepatan selesai, biar saya mau cepat selesai, biar cepat main gitu. Nggak boleh ya, kerjainnya dengan sungguh-sungguh. Jangan ngawur, karena yang pintar siapa? Kalian ya yang pintar, kalau bisa jawab dengan sungguh-sungguh. Dibaca bukunya, dicari di sumber-sumber lain juga untuk mendapatkan jawabannya. Dan jangan lupa kerjanya yang rapi. Oke, tulisannya rapi. Kalau salah itu dicoret lah. Ada yang dicoret. Kalau salah lebih baik di stipo atau dikasih pemutih ya, biar lebih bersih. Pemutih itu Tipp-X. Selanjutnya, mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama. Misalnya kalian kerja kelompok ini. Kerja kelompok di sekolah ya, waktu sekolah. Kalian kerja kelompok terus sudah dibilang nanti kamu yang kasih salam pembuka. Terus kamu nanti yang baca
Si A yang baca pertanyaan, si B yang jawab. Kayak gitu, udah dibagi-bagi tugasnya. Nah, ini dilakukan dengan serius. Dilakukan dengan sesuai tugas masing-masing ya. Itu contohnya. Lalu ada mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini ketika di sekolah itu berarti PR, dalam bentuk PR ya. Biasanya ibu akan minta PR itu diselesaikan, dikumpulkan hari besoknya atau minggu depannya, sesuai dengan mata pelajaran. Nah, kalau sekarang kita belajar online, ibu minta dikumpulkan maksimal jam 8 malam. Ibu berikan jam 8 pagi dan dikumpulkan jam 8 malam. Berarti 12 jam ya waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, ini anak-anak harus bisa mengatur waktu kalian. Gimana supaya saya bisa bermain dan belajar dengan baik. Kalau ibu mengharapkan kalian mengerjakan kewajiban kalian dulu ya. Kalian sebagai siswa kerjakan dulu tugas-tugasnya. Diingat tugas-tugasnya baru bisa main. Jadi semua tugas dikerjakan dari jam 8 pagi, paling itu selesai 3-4 jam udah selesai. Kalau fokus ya, diselingi dengan makan. Habis itu bisa main deh. Ya, anak-anak. Oke. Interaksi sosial. Sekarang, interaksi sosial itu ada dalam berbagai aspek ya. Ada aspek yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Aspek bahasa ya. Bahasa yang kita gunakan bahasa Indonesia, bahasa nasional kita. Kenapa perlu belajar bahasa Indonesia di sekolah? Padahal semua bisa bahasa Indonesia deh. Kok belajar lagi ya? Nah, ini perlu dipelajari supaya kalian bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Gimana baik dan benar itu? Ngomongnya, kalau kata-kata yang kalian tidak tahu artinya, yang kalian bingung, lebih baik itu kalian cari dulu artinya. Ini artinya apa ya? Cari dulu, baru kalian boleh pakai kalau udah tahu artinya. Sehingga tidak digunakan karena itu sering dipakai karena keren kedengarannya. Nah, kalian harus pikirkan apakah kalau saya berbicara dengan teman atau dengan guru maupun dengan orang yang lebih tua, dengan orang tua, apakah kalau pakai kata itu sopan ataukah bagus? Nah, itu kalian harus cari tahu. Itulah kenapa bahasa Indonesia perlu diajarkan di sekolah. Supaya kalian tahu bahasa, kosakata, serta tata bahasa yang baik berbicara. Bagaimana cara berbicara dengan guru, bagaimana berbicara dengan teman, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua ya, dan orang tua juga. Oke, selain bahasa Indonesia, ada bahasa daerah ya, karena kita kan negara kepulauan, banyak daerah, banyak bahasa. Itu harus dilestarikan, misalnya kita gunakan bahasa daerah kita dalam percakapan sehari-hari dalam keluarga. Berikutnya, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Setiap daerah itu memiliki tradisi ataupun adat istiadat yang berbeda-beda, tergantung daerahnya ya. Nah, caranya itu kita harus melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut, serta melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Yang C, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Ini ada mengolah sumber daya alam. Anak-anak tahu kita sangat memerlukan sumber daya alam. Kita perlu ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa sumber daya alam. Tidak bisa makan, tidak bisa tinggal. Nah, karena kita tahu kita sangat membutuhkannya, maka tidak boleh digunakan secara berlebihan. Kita perlu juga namanya melestarikan, perlu menanam kembali, sehingga nanti anak cucu kita itu bisa merasakan sumber daya alam sekarang, seperti sekarang. Jadi tidak kesulitan nanti di depan.
di masa yang akan datang ya. Selanjutnya membangun sarana dan prasarana. Ini contohnya adalah pembangunan jalan-jalan di pedesaan. Kenapa perlu dibangun jalan-jalan? Supaya alat transportasi maupun perdagangan. Jadi kalau orang dagang dia kan butuh jalur transportasi supaya dagangannya bisa sampai di pedesaan ya. Jadi itu perlu dibangun sarana dan prasarana supaya tidak hanya di kota yang bisa hidup lebih sejahtera, tetapi di desa pun bisa mendapatkan hal tersebut ya, termasuk seperti fasilitas kesehatan kemarin ya, sehingga semua bisa menjadi lebih sejahtera dan aman. Berikutnya ada aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, ikut wajib belajar 9 tahun yang direncanakan oleh pemerintah. Jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 9 SMP. Berikutnya ada mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Selanjutnya turut serta dalam organisasi masyarakat seperti organisasi Karang Taruna. Berikutnya ada interaksi dalam pendidikan. Pendidikan itu membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Kalian ketika belajar, kalian bisa mengembangkan kepribadian maupun diri kalian lebih maksimal. Jadi tahu, oh saya ternyata punya bakat di sini, saya ternyata suka yang ini. Jadi bisa lebih tahu. Pendidikan ada 3 jalur ya. Pendidikan formal, itu seperti TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan non-formal itu seperti di kursus dan bimbingan belajar, dan pendidikan informal itu ada di lingkungan keluarga. Selanjutnya ada 4 macam interaksi dalam pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Contohnya, Sharon dan Devika berdiskusi mengenai materi pelajaran yang disampaikan oleh ibu. Lalu siswa dengan guru. Misalnya ibu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Anya. Lalu, ada interaksi siswa dengan sumber belajar. Nah, yang kalian lakukan sekarang ini adalah interaksi dengan sumber belajar, yaitu menonton video pembelajaran dari ibu. Video ini termasuk sumber belajar. Kalian memperoleh ilmu dari video ini. Nah, berarti kalian sedang melakukan interaksi dengan sumber belajar. Termasuk juga ketika kalian membaca buku paket maupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan pengetahuan ya di internet. Lanjut, terakhir ada interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, kalian melakukan karya wisata ke museum atau ke Bali Zoo, ke Bali Bird Park. Itu berarti kalian berinteraksi dengan lingkungan. Ini sebagai siswa ya, ingat siswa. Karena di dalam pendidikan. Oke, ini tugas kalian. Tugasnya ada 2 PPKN dan IPS ya, masing-masing 4 soal. Dibaca dulu soalnya dengan baik, baru dijawab. Lalu kalian tidak usah tulis soal, jawaban saja ya. Oke anak-anak, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dikumpulkan tepat waktu, karena sudah kelas 5. Kalian sudah kelas 5, sudah semakin dewasa, sebentar lagi juga kita tahun 4 terasa pasti selesai nih semester 1. Udah mau selesai, kita tinggal belajar 1 tema lagi di tema 5 ya. Habis itu kalian rapotan dan masuk semester 2. Jadi, Ibu harap kalian sudah bisa lebih dewasa, tidak perlu lagi disuruh-suruh untuk belajarnya. Punya kesadaran diri sendiri ya. Oke, semangat. Sampai jumpa.